Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bob Helen dan kita akan kembali bahas komentar dari akun Bangga Jadi Kristen. Kitab suci lu sendiri yang harus lu bahas. Goblok ini sekali lagi ya. Ini adalah PR bagi Pak Pendeta ya. Jadi ini saya nggak ngerti ya. Mungkin karena dosanya ditebus gitu kan. Sehingga dia tuh bebas ngomong kasar berkali-kali guys. Ya mungkin karena dia merasa dosa sudah ditebus gitu kan. Nah, makanya itulah beda kita dengan dia. Kita sebagai umat Islam tuh hati-hati dalam berbicara. Kita akan menghindari kata-kata kotor. Kenapa? Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap ucapan kita gitu. Sehingga kita sebagai muslim yang baik itu akan menghindari kata-kata kotor. Tapi setia dia tidak. Karena dosanya kan udah ditebus gitu. Jadi dia sehingga dia itu bebas ngomong kasar gitu, ngomong kotor sebanyak mungkin tuh kan. Nggak pernah bosan guys. Jadi tiap komentarnya tuh ya selalu diselipin dengan kata-kata kotor dan kasar. Itu karena dia pede. Dosanya sebagai umat Kristen, dosanya tebus Yesus gitu kan. Sehingga dia bebas berbuat dosa sebanyak apapun gitu. Karena akan ditebus semuanya gitu kan. Kalau kita beda, kita tidak ada yang menebus, sehingga kita tuh menghindari berkata-kata kasar dan kotor gitu kan. Kita sendiri sudah mempunyai kitab suci masing-masing. Itu saja pun masih kurang. Lu saja belum kelar pertanyaan gue ke lu. Mana ada undang-undang yang menyatakan bebas membahas agama orang lain. Jadi saya sudah sampaikan undang-undangnya itu pasal 28 ayat 2 ya, saya nggak salah saya itu. Jadi di situ membahas tentang kebebasan untuk berkepercayaan dan menyatakan pikiran dan sikap. Nah, jadi pikiran sikap tuh boleh kita nyatakan gitu kan. Nah, satu lagi ya, jadi gini, saya akan baca dia untuk berpikir secara logika ya. Katanya kan nggak boleh tuh kita bahas agama orang lain atau kitab suci orang lain. Jadi gini ya, saya tanya sama dia ya. Di Kristen itu ada namanya Sekolah Tinggi Teologi atau STT. Nah, sepanjang sepengetahuan saya, hampir setiap STT itu ada materi kuliah yang membahas tentang Islamologi. Jadi apa itu? Ilmu yang membahas agama Islam. Ya. Dia mengkaji Quran, mengkaji hadis, ya. Itu namanya ilmu Islamolog gitu. Itu diajarkan di STT, Sekolah Tinggi Kristen. Artinya yang belajar tuh bukan lagi umatnya, tapi orang-orang yang sekolah di situ. Dan itu adalah sekolah tinggi Kristen, ya. Nah, itu legal. Itu legal. Jadi materi Islamolog yaitu materi tentang belajar tentang agama Islam, itu kan bukan agama mereka. Agama mereka kan Kristen, tapi itu diajarkan, dibahas, bahkan dibentuk di dalam sebuah materi bahkan di sekolah-sekolah tinggi Kristen, STT, Sekolah Tinggi Teologi Kristen, ya kan? Itu legal. Kenapa legal? Karena dapat izin dari pemerintah. Kenapa? Karena tidak melanggar undang-undang, makanya diizinkan gitu. Artinya undang-undang tidak melarang kita untuk bahas suatu agama, nggak dilarang guys. Ya, Anda bayangkan Sekolah Tinggi Teologi yang dimiliki oleh saudara kita umat Kristen itu ada materi pelajaran yang bernama Islamolog, alias membahas tentang Islam, agama Islam. Tentu kalau bahas tentang agama Islam tentu akan mengkaji sumbernya, yaitu Quran dan hadis. Nggak ada masalah gitu kan. Nah, dan juga ada namanya ilmu perbandingan agama ya. Jadi bahkan di Vatikan juga ada. Vatikan tuh ada Islamolog juga di Vatikan sana gitu. Jadi bahkan Vatikan pun menyimpan Quran. Ada bayangkan ya, Vatikan pun itu mengkaji Quran juga gitu di Vatikan. Dan dia nggak lihat ada debat antar agama ya, dialog antar agama, debat gitu yang baik di medsos ya, maupun di langsung pertemuan. Misalnya ada yang mau mengadakan debat nih. Jadi diundanglah misalnya 3 orang dari pihak Kristen, 3 orang dari pihak Islam. Diadakan di mana gitu. Nah, itu dapat izin dari kepolisian, dari pemerintah. Kenapa? Karena itu adalah legal. Ya kan? Legal. Kenapa buktinya legal? Dikasih izin. Kalau itu memang ilegal, nggak bakal ada kejadian orang banyak ada debat antar agama tuh, nggak akan ada kejadian kalau itu ilegal. Ya. Jangan itu berlangsung, direkam kejadian, ya. Kumpulannya udah dibubarkan kalau itu memang nggak ada izinnya. Maksudnya tuh yang itu memang dilanggar undang-undang gitu kan.
Jadi dia tuh selalu berkaca dengan hal itu gitu loh. Masa yang begitu aja tidak paham gitu kan? Lalu gini, kalau kita membahas suatu agama ya, jadi itu namanya untuk membandingkan. Jadi jangan hanya agama, suku pun dibahas ya. Misal kita pengen membahas suatu suku, yang penting tidak menghina. Misalnya mau membahas, kan ada pelajaran tuh tentang apa, pelajaran tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Lalu bahkan jangan itu di sekolah lagi ya. Anda kalau dia pernah sekolah ya, itu sekolah, ketika sekolah itu ada pelajaran tentang pelajaran tentang agama-agama yang ada di Indonesia gitu. Ada pelajarannya. Nah kan, nah. Jadi membahas suatu agama yang merupakan dari agama orang lain itu nggak masalah, karena kita sendiri punya tafsir masing-masing, kita sendiri gitu kan. Kita punya tafsir masing-masing. Jadi nggak bisa memaksakan sesuatu itu jadi gini ya, itu kan bukan, jadi gini, agama itu kan bukanlah barang kepemilikan. Ingat ya, agama itu berbeda dengan kayak properti atau barang-barang aset-aset seperti motor, mobil, apalagi barang-barang yang kita tuh punya surat hak milik gitu kan. Jadi kalau Anda misalnya beli tanah atau beli mobil, itu ada surat hak miliknya gitu. Itu nggak bisa orang tuh sembarangan. Misalnya ada punya BPKB mobil, orang nggak bisa sembarangan menyentuh pun, kalau Anda nggak izinkan nggak boleh gitu, karena ada hak miliknya. Tapi untuk kita membahas sesuatu yang hak milik itu tidak melekat, dalam artian gini kepemilikan Anda akan kitab suci itu bukan kepemilikan mutlak seperti seseorang memiliki barang-barang seperti ya mobil, motor, itu beda lagi gitu. Makanya nggak ada surat kepemilikan agama, nggak ada ya, paham ya? Nggak ada guys, surat kepemilikan nggak ada. Sama gini contoh kayak misal gini, agama Anda apa? Agama saya misalnya adalah Islam, agama Anda Kristen. Itu sama kayak kita tuh berkebangsaan. Jadi bangsa apa Anda apa? Saya Indonesia, Anda mungkin Italia gitu kan. Lalu juga kayak suku apa Anda? Misalnya suku saya Jawa, suku Anda misalnya suku Batak misalnya. Nah, itu ketika orang Jawa bahas tentang suku Batak sah-sah saja, atau orang Batak bahasa suku Jawa nggak masalah. Bahkan ketika membahas itu ya, untuk mencari titik temu, misalnya kayak untuk saling memahami. Jadi misal gini ya, contoh misal ketika saya bahas tentang apalagi ini adalah tokoh yang diperdebatkan antara dua agama, yaitu tentang Yesus, Bunda Maria dan lain sebagainya. Itu kan adalah tokoh yang diperdebatkan antara dua agama. Jadi ini kan adalah dialog yang baik untuk memahami posisi masing-masing. Oh, ternyata umat Islam meyakini Yesus bukan Tuhan dan tidak ada mati salib gitu. Kalau kalian silakan mau meyakini sebaliknya. Yang penting kan perbedaan itu tidak membuat kita bermusuhan, tidak membuat kita saling mengucapkan kata-kata kasar dan hinaan gitu kan. Nah, jadi kenapa misalnya jadi gini loh ya. Jadi coba saya tanya sekarang, kenapa di STT itu, Sekolah Tinggi Teologi itu, belajar tentang ilmu yang namanya materi namanya Islamolog? Coba kenapa? Di situ mengkaji tentang Quran dan hadis. Kenapa? Coba. Nah, itu untuk menjaga supaya akidah umatnya itu tidak bergeser menjadi keluar dari Kristen dengan jadi itu adalah dalam hal menjaga iman gitu kan. Karena iman itu kan butuh ilmu biar nggak buta imannya. Makanya ada materi di Sekolah Tinggi Kristen itu namanya Islamolog. Jadi mempelajari Islam biasa menerangkan pada umatnya, oh ternyata yang benar itu agama Kristen. Kenapa? Karena dibandingkan dengan agama Islam atau agama lainnya. Tapi terutama ya Islam lah, karena memang ini adalah tokoh yang bersinggungannya dengan agama Islam dan Kristen saja, tidak ada di agama Buddha atau Hindu itu guys. Nah, ini perlu diajarkan kepada umatnya, terutama kan melalui para pendeta yang masuk Sekolah Tinggi Teologi, sehingga bisa menjelaskan kepada umatnya, menjaga akidah umatnya bahwa kita meyakini Yesus itu adalah Tuhan dan mati di salib. Nah, jadi misalnya kalau ada keyakinan di luar itu salah. Contohnya mana? Ini di Al-Quran dan hadis gitu kan. Itu nggak masalah, karena itu keyakinan mereka. Makanya pahami dulu itu. Ya, kalau undang-undang ya, ada undang-undang yang melarang kebebasan itu,
maka di sekolah tinggi teologi Kristen itu tidak akan ada materi pelajaran tentang Islamolog, nggak bakal ada. Lalu tidak akan pernah ada kejadian ya langsungnya debat-debat antar agama. Itu banyak sekali, ada bisa nonton rekamannya di YouTube. Itu bahkan ada yang berapa jam lebih itu. Ya kan? Nah, jadi debat antar agama, dialog antar agama, misalnya diwakili oleh 3 orang pendeta, 3 orang, satu hal biasa. Ya, biasa. Jadi bukan suatu hal yang melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang tidak akan dikasih izin. Ya kan? Bahkan orang-orang yang melaksanakan itu akan ditangkap. Coba bayangkan ya. Ada nggak Anda pernah dengar ya penangkapan atau pemanggilan pada orang-orang yang melakukan debat antar agama? Ada nggak? Nggak ada. Kalau Anda buka media sosial itu banyak sekali orang-orang yang melakukan debat antar agama. Coba Anda laporkan ke polisi coba. Tidak akan ada polisi mau respon karena itu tidak melanggar undang-undang. Ya. Makanya kalau dia paham ya, ketika Ustaz Abu Somad itu bahas tentang keyakinan Islam bahwa misalnya kayak di dalam jin di dalam patung salib itu ada jin kafir, itu tidak ditangkap polisi, tidak bisa dipermasalahkan di hukum. Kenapa? Karena tidak melanggar hukum, karena itu dia sedang bahas akidah Islam. Ya, bahwa kita tidak meyakini patung salib. Nah, dalam kepercayaan Islam itu ada namanya jin. Jadi kita tuh percaya ada jin kafir, jin muslim. Itu adalah pembahasan dalam agama Islam gitu. Nah, jadi ketika kita bahas tentang akidah Islam, mau nggak mau itu akan bersinggungan dengan akidah Kristen. Kenapa? Karena kita membahas sosok yang sama. Ketika kita bahas tentang Siti Maryam, nah itu di Kristen disebutnya Bunda Maria. Jadi gimana gimana kita tuh belum dikatakan tidak mencampuri, pasti mau nggak mau suka akan tercampur gitu. Karena memang tokoh ini memang bercampur keyakinan antara dua agama. Yang satu meyakini sebagai Bunda Maria, yang satu meyakini sebagai Siti Maryam. Yesus juga, yang satu meyakini sebagai Isa Masih, yang satu lagi meyakini sebagai Yesus Kristus. Berarti dan yang satu meyakini sebagai Tuhan, yang satu lagi tidak. Jadi ini memang bercampur. Sesuatu yang memang bercampur, sama-sama meyakini. Mau gimana coba? Memang bercampur, tokoh-tokoh ini memang bercampur. Bahkan rukun iman pun menyangkut tentang kitab-kitab yang ditentukan sebelum Quran, itu Taurat, Zabur, Injil. Nah itu di mana adanya? Ada di dalam Alkitab. Memang bercampur. Mau bilang apa lagi coba? Ya lucu kalau dikatakan bahwa Islam ini mencampuri agama lain loh. Itu memang bagian dari akidah Islam gitu. Coba gimana coba? Ya kan? Jadi ini harus dipahami, ya. Ini yang harus dipahami. Sama makanya makanya Islam kan termasuk agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ada Islam itu memang begitu akidahnya. Bahwa Yesus bukan Tuhan dan tidak umat Islam, mau bilang apa lagi coba? Itu Islam itu agama yang sah di Indonesia gitu loh. Kenapa Anda sibuk gitu kan? Ketika kita bahas tentang kita kan bahas tentang kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu kita bahas kan. Karena iman kita termasuk itu juga iman kepada nabi sebelumnya, dan Quran mengatakan bahwa kitab-kitab itu diubah tangan manusia. Nah, maka kita perlu rujuk. Ini yang sampai keluar ini mana buktinya? Yang tersisa kan hanya adalah di Alkitab itu yang tersisa. Ya. Nah, dan juga ini adalah untuk membentengi umat Islam sehingga mereka tuh tahu. Ya. Kenapa Quran ini mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati salib, maka kita perkuat dengan dalil yang ada di kitab-kitab sebelumnya yang kita percaya juga, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan itu adanya di Alkitabnya teman-teman Kristiani. Itu yang perlu dipahami. Ini ketika kita belajar membahas tentang agama lain, itu adalah untuk membentengi iman, untuk ibaratnya sama kayak gini. Misalnya kenapa kayak contohnya misalnya gampang gini lah. Misal saya adalah seorang karateka misalnya. Saya adalah seorang karateka. Nah, jadi saya meyakini bahwa sama kayak agama kan. Kita kan agama itu kan bukan melekat seperti properti atau mobil, motor. Tapi adalah sesuatu yang kita akui saja. Nggak ada surat kepemilikan agama, nggak ada. Ketika Anda memiliki mobil, ada surat bukti kepemilikan mobil ada. Tapi agama tidak ada. Surat kepemilikan agama nggak ada. Yang ada Anda tuh diakui sebagai beragama itu gitu loh. Ya kan, jadi agama tuh bukan milik individu, bukan. Agama adalah sesuatu yang kita yakini, bukan kita miliki agama itu, bukan. Hanya sesuatu yang kita yakini gitu. Ya kan? Siapapun bebas memiliki agama, bebas. Jadi
Makanya kayak kayak misalnya seseorang berpindah dari Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam, itu dia tidak pakai surat, nggak perlu pakai surat bahwa aku memiliki agama ini, enggak. Dia tinggal pindah saja gitu. Kalau agama Islam tinggal syahadat. Kalau pindah ke agama Islam tidak dibaptis, selesai, nggak perlu surat gitu kan. Paling surat itu hanyalah sebagai penanda saja gitu, bukan suatu hal yang apa ya, yang suatu hal yang wajib seperti Anda memiliki mobil gitu kan. Ya kalau misalnya ada yang merusak mobil Anda, bisa menuntut gitu. Jadi ini sama misalnya kayak agama tuh sama kayak misalnya kayak kayak bela diri misalnya ya. Jadi misalnya kayak saya adalah seorang yang merasa memiliki bela diri karate. Nah, mungkin si akun Bangga Register ini adalah merasa memiliki bela diri taekwondo. Nah, kalau saya bahas taekwondo sah-sah saja. Dia bahas karate sah-sah saja. Itu bukanlah hak milik seperti seperti mobil atau motor atau rumah. Jadi saya punya kitab buku karate, ya, dia punya kitab buku taekwondo, ya silakan bahas. Dia ambil buku karate saya, dia bahas, silakan. Karate ini menurut saya nih kalah lawan taekwondo. Kenapa? Karena menurut saya nih karate ini kalau dalam jarak yang area luas, dia nih bakal kesulitan lawan taekwondo. Sah-sah saja gitu untuk bahas itu. Bahas apa kelemahan karate, apa kelebihan taekwondo, silakan gitu kan, sah-sah saja, nggak ada soal di situ, ya kan. Jadi itulah indahnya perbedaan, bahwa kita tuh ada perbedaan tuh ya kita dialog gitu, ya kita tuh ngobrol gitu kan, bukan jadikan perbedaan tuh suatu masalah gitu. Bukan menjadikan perbedaan itu ketika kita membahas menjadikan suatu hal yang membuat kita emosi, enggak guys. Jadi nggak begitu. Makanya perbedaan itu ya dibicarakan gitu kan. Kayak misalnya Anda adalah merasa memiliki klub Persebaya misalnya. Misalnya Anda adalah seorang bonek misalnya. Lalu satu lagi adalah supporternya Persija, merasa memiliki Persija, ya nggak masalah. Ya kan, dialog gitu kan. Misalnya kayak pendukung Persija itu membahas tentang pendukung Surabaya tentang Persebaya, silakan, tidak ada masalah gitu. Meskipun yang merasa memiliki adalah para bonek misalnya mereka mengatakan, menurut kita nih Persebaya ini adalah tim yang kurangnya di sini. Misalnya di depannya itu kurang bagus, misalnya agak tumpul, silakan saja gitu. Jangan supporter Persija, siapa saja bebas gitu kan. Yang di luar supporter Persebaya bebas membahas itu gitu. Jadi jangan bahas tentang bahas tentang komunis saja boleh. Ada pembahasan komunisnya boleh gitu. Ya, bahas tentang Marxisme boleh. Yang penting tidak kan hanya sebatas mengumpulkan pendapat gitu kan, pikiran. Bukan disebarkan gitu kan. Bukannya kita tuh beda loh guys antara menyatakan pikiran ya, pendapat tuh, dengan kita tuh datang door to door gitu kan. Contoh gini ya, logika sederhana ya. Yang undang-undang tuh yang ada tuh adalah larangan untuk mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, jadi misalnya gini, ini contoh sederhana ya. Kan banyak para misionaris ya yang datang ke rumah-rumah. Yang itu ada juga yang ketangkap. Itu mereka mendakwakan agama Kristen kepada kaum muslimin. Ada yang pergi ke emak-emak yang di pasar, yang jaga warung, ada yang ke tukang parkir, bahkan ke rumah-rumah. Itu ada videonya banyak guys yang ketangkap gitu kan. Yang ketangkap kenapa? Karena memang ada undang-undang larangan untuk mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama. Makanya ulama kita pergi ke pedalaman mendakwakan Islam kepada orang yang belum punya agama, yaitu suku-suku yang ada pedalaman. Itu boleh karena belum punya agama. Tapi kalau untuk pada orang beragama nggak boleh mendakwakan agama kita gitu kan, nggak boleh. Itu baru ada hukum Indonesia. Nah, para misionaris ini ya, coba jawab ya, itu datang ke rumah-rumah. Nah, misalnya datang ke rumah saya. Nah, anggaplah saya orangnya tidak seperti yang lain, mungkin dia ngerti undang-undang ini lalu dia larang. Bu, maaf Bu, ada undang-undang melarang untuk mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama. Saya sudah beragama Islam, Ibu nggak boleh melakukan itu karena ada undang-undangnya melarang itu. Nah, anggaplah saya tidak peduli dengan undang-undang itu, lalu saya terima dia, welcome dia.
Nah, lalu kita duduk bareng gitu kan, ngobrol. Lalu dia mendakwakan agama dia kepada saya. Pak Bobi, saya adalah misionaris. Ini saya sedang menyampaikan ajaran Kristen. Mudah-mudahan Bapak berkenan. Saya akan memberikan ya sedikit ya materi kepada Bapak gitu kan. Kalau Bapak misalnya suka, setuju, Bapak bisa nanti kalau Bapak misalnya merasa ini benar bisa hubungi saya nanti ya, kan gitu biasanya kan. Nah, itu kan berarti kan kami akan membahas itu. Nah, tentu saya akan bertanya kan, misalnya saya akan bertanya, Bu, maaf Bu, Ibu tadi katakan misalnya Yesus adalah Tuhan Bu. Dalilnya mana Bu gitu kan? Oh, dalilnya ini. Nah, nanti akan jadi dialog itu. Apakah bisa dia melaporkan saya ke polisi? Nggak bisa guys, kenapa? Justru dia datang ke rumah saya kan untuk melakukan misi misionaris gitu loh. Dia datang ke rumah saya gitu. Nah, jadi misalnya gini contoh ya, contoh kayak di apa ya, kita ngomong tentang kan orang-orang ini kan adalah orang-orang yang berpikiran modern lah gitu kan, ya mereka anggap modern itu dengan bebas gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita berpikir bebas di mereka ini harusnya mereka harus paham. Makanya ada aturan kebebasan. Jadi contoh kayak di luar negeri aja ya, di luar negeri itu ya, teman-teman bayangkan ya, di situ ada umat Islam itu mendirikan stand ya, mereka dakwah gitu, tapi dakwahnya itu tidak seperti umat Kristen yang di Indonesia ya, datang rumah ke rumah, door to door, pasar langsung datangi, tipe pola, itu tidak. Luar negeri itu kita hanya bikin stand, kita menunggu orang-orang yang non muslim tertarik untuk datang ya, kita bikin stand, kita memajang Al-Quran, memajang Alkitab untuk kita bahas. Lalu adalah orang-orang Kristen yang tertarik datang dan bertanya atau mau debat lah guys. Nah itu kan fun saja gitu kan, debat gitu kan, dia kan di situ kan dibahas, misalnya dia pengen bahas tentang Quran, nah lalu umat Islam yang bukan stand ini akan ngambil Quran untuk dibahas, misalnya dia bahas apa gitu dibahas, lalu dia pengen bahas Alkitab ya dia ambil Alkitab gitu kan, jadi bebas gitu di sana itu. Nah bahkan di luar negeri itu ya, di Inggris tuh ada taman khusus yang itu bebas gitu, mau dialog antar agama bebas, mau bahas Alkitab, mau bahas Quran, silakan, bebas di situ. Ya, itu ya. Jadi di dunia barat saja ada kebebasan seperti itu, yang Anda anggap itu adalah dunia intelektual, dan itu menurut saya bagus gitu kan, bagus sekali. Itulah namanya dialog, agar agama-agama ini tidak saling ribut, tidak saling curiga. Kalau mereka misalnya curiga, ya tuntaskan melalui dialog. Makanya kenapa di barat itu maju ya guys, karena mereka tuh mengedepankan dialog, diberikan ruang-ruang untuk berdialog, taman-taman yang memang didesain untuk bebas berdialog antar agama. Makanya sering nonton speaker corner, di situ bebas bicara apa saja, mau bicara agama, bicara politik, bicara apa saja bebas gitu. Nah jadi istilahnya itu adalah suatu hal yang tidak dimasalah gitu. Namanya dialog, membicarakan, membahas sesuatu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya adalah sah saja kita bahas tentang suatu buku gitu kan. Karena apapun buku yang ada di dunia ini ya, buku apapun itu adalah bukan hak milik pribadi atau hak milik ini yang nggak boleh bahas. Justru ketika kita bahas Alkitab ya, atau umat Kristen membahas Al-Quran, harusnya kan itu adalah sesuatu yang bagus. Artinya ada kesempatan mereka untuk mau ya masuk ke situ. Nah, nanti kita tinggal jelaskan. Misalnya gini loh, ibaratnya contoh kayak Quran ya. Ketika ada umat Kristen bahas Quran, ya kan? Itu kita senang sekali. Kenapa? Itu kesempatan kita untuk biar dia tahu isi Quran. Bisa kita anggap dia tuh masih salah-salah dalam memahami, ya kita akan jelaskan kalau pemahaman dia salah gitu. Coba dibandingkan dia sama sekali tidak mau bahas Al-Quran, artinya dia tidak akan pernah mengenal Al-Quran sama sekali gitu. Karena ada peribahasa takkanlah makanan sayang. Maka ketika dia bahas Quran, itu artinya dia, makanya bisa banyak orang mualaf itu yang mualaf itu setelah dia mengkaji Quran, mualaf dia. Jadi banyak, kalau Anda mau dengar kisah itu ya, banyak para pembenci Islam itu yang dia tuh membeli Quran tuh sengaja bukan untuk mengkaji dengan mencari kebenaran, tapi untuk mencari kesalahan Al-Quran. Tapi akhirnya dia tidak menemukan, dia tidak menemukan kesalahan, dia malah menemukan kebenaran, akhirnya masuk Islam. Nah, jadi itu sebenarnya adalah hal yang bagus gitu.
Jadi itu promosi gratis agama Anda. Minimal orang ini mau membaca. Karena ketika dia bahas, otomatis dia harus membaca kan. Nah mungkin orang tuh membahas sesuatu kalau nggak baca gitu. Nah, jadi keuntungannya adalah ya ketika dia bahas itu, misalnya ketika saya bahas tentang Alkitab, artinya kan saya harus baca Alkitab. Nah, tentu ada perbedaan pendapat dan juga mungkin ada kesamaan pendapat gitu kan. Nah, di situ kita bisa dialog. Kenapa? Karena kita sama-sama membaca. Gitu. Sama misalnya gini deh, ada seorang penggemar taekwondo, tapi dia mau baca buku karate. Lalu dia bahas tentang karate. Kemudian karate begini. Oh, menurut saya karate ini lebih jelek daripada taekwondo. Ini alasannya gini. Nah, itu lebih bagus dibandingkan dia nggak mau sama sekali. Udah, aku pede sama taekwondo aku nggak mau baca buku karate. Coba. Artinya dia tidak akan pernah mengenal karate. Paham ya? Ketika dia belajar karate, ya kan? Kalau dia membahas tentang karate, ada kemungkinan dia tuh tertarik dengan karate. Itu ada kemungkinan. Meskipun juga bisa jadi sebaliknya. Minimal dia tuh tahu, oh ternyata ada agama lain di luar Islam. Oh ternyata ada belajar selain taekwondo. Dan dia apa? Oh bedanya karate sama taekwondo begini. Bedanya Islam dengan Kristen tuh begini gitu. Kan kita tahu perbedaan agama tuh kan detail tuh kan ketika kita tuh ketika kita tuh membaca kitabnya gitu kan, kitab yang punya teman kita gitu. Nah contoh dulu ya, saya dari kecil nggak tahu tentang agama Kristen. Saya tahu memang ada agama Kristen, tapi saya nggak tahu orang Kristen itu mengenalkan Tuhan yang bernama Yesus. Saya nggak tahu, dan saya nggak tahu ternyata Yesus itu adalah dalam Islam itu adalah Nabi Isa, hanya Nabi gitu. Nah saya tahu kapan? Setelah saya membaca kitab, itu baru saya tahu gitu kan. Saya tahu kan kalau baca Quran itu kan hanya Isa Nabi Isa saja gitu. Nah, tapi setelah baca Alkitab, ternyata ini adalah orang yang sama dibicarakan di dua kitab itu. Akan menambah pengetahuan, menambah literasi gitu. Dan mereka pun tahu, oh ternyata ada agama yang juga ngomong tentang Yesus gitu. Jadi ketika mereka membahas Quran, mereka akan melihat perbedaan nanti. Oh ternyata di kitab Quran ini adalah mereka memahami Yesus sebagai cuma nabi. Itu kan suatu hal yang baik, membuka dialog namanya. Sama kayak misalnya kayak suku Minang bicara tentang suku Jawa. Tentu yang dihindari adalah kata-kata kasar, kotor, seperti ini dan juga penghinaan ya. Tapi sekedar untuk membahas nggak apa-apa. Mau saya kekurangan suku Minang misalnya adalah mereka ini misalnya kalau kekurangan suku Batak misalnya ngomongnya agak keras gitu kan. Nah itu kan adalah suatu hal yang ilmu bagi mereka gitu. Jadi menurut pendapat mereka begitu. Karena orang Batak nggak setuju. Enggak, kami ini nggak keras kok. Kami ini hanya mulut saja yang keras, tapi hati kami baik gitu kan. Nah, ini kan nanti akan terbuka dialog gitu. Coba kalau orang Minang atau orang Jawa cuma menyimpan dalam hati, ya kan? Jadi orang Batak ini nggak punya kesempatan untuk mengklarifikasi, untuk buka dialog gitu kan. Jadi misalnya orang Minang misalnya, orang Jawa melihat nih, orang Jawa lah yang lembut itu kan, melihat tiba-tiba, ada orang Batak yang ngomongnya keras sekali kan. Orang Batak kan bisa ngomong keras guys. Nah dalam hati dia meyakini orang Batak ini ternyata kasar orangnya kan, keras mau bicaranya, kasar keras gitu kan, nggak biasa kayak sama orang Jawa gitu. Nah tapi dia simpan dalam hati, itu nggak dibahas dia nggak tahu sebenarnya orang Batak seperti apa. Nah akhirnya ketika dia itu bahas itu ya dengan sama orang Batak ini, lalu ikut nimbrung. Bro, misalnya kenalan gitu kan. Ini saya ajarkan ya bagaimana dialog itu tercipta. Jadi kalau kita mengedepankan dialog tidak akan ada emosi sini, tidak akan ada. Ya adalah keindahan itu guys. Nah, dialog tadi kan bro orang Batak tuh keras dan kasar ya. Nah, jadi dia mau ngomong nanti, iya bro tapi jangan singgung ya, karena ini adalah pendapat saya, pikiran saya, karena saya lihat begitu. Nanti dia akan ada kesempatan ruang untuk menjelaskan. Begini bro, memang kelihatannya kami ini kasar kata-katanya dan keras, tapi sebenarnya hati kami baik. Memang gitu, memang gaya kami begitu. Tapi hati kami baik. Nah, akhirnya kan tercipta dari orang Jawa kan, gitu. Perkara dia tetap meyakini bahwa orang Batak ini keras dan ini ya itu hadiah. Gak bisa orang Batak. Kan udah saya katakan kami ini cuman apa aja, hati kami baik, gak bisa juga dipaksa kan. Nah, tapi jadi masing-masing yang tahu. Ternyata dia mengira orang Batak ini adalah keras dan kasar. Walaupun kita orang Batak merasa kita nggak keras dan kasar, hanya gaya kita saja begitu. Ini kan ada kebaikan di situ.
Yang penting tidak saling memaksakan. Oh, pokoknya kamu harus meyakini bahwa orang Batak itu hatinya baik, nggak bisa juga. Nah, yang penting bisa sama-sama tahu kan, oh ternyata orang ini meyakini bahwa suku Batak ini begini gitu. Dan jadi orang suku Batak ini ada catatan menjelaskan, sama kayak misalnya kayak saya membahas tentang kita misalnya. Nah, ini kan dengan siapa itu kan, kalau memang baik itu kan akan dialog. Seperti saya dengan siapa yang saya buat di video ini ya, itu yang umat Kristen ngomongnya nggak kasar dan kotor. Dia menjelaskan dengan baik di situ. Meskipun menurut saya tetap saya nggak setuju, ada salahnya gitu kan. Tapi kan tidak ada permusuhan di situ, tidak ada kata-kata kotor yang terucap dari mulut dia seperti akun Bangga di Kristen ini. Jadi tercipta nanti dialog gitu kan. Dia bahkan menyebut memakai kata saudaraku, dan saya juga memakai kata saudaraku. Bagi saya dia juga saudara saya, sebangsa senegara. Memang bukan seiman sekitar, tapi sebangsa senegara kan. Terjadi dialog indah gitu kan. Nah, saya nggak bisa memaksa dia untuk meyakini bahwa ayat Matius, kita kan lagi ngomongin bahas tentang ayat Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Lebih spesifik ayat 21 sampai 23. Nah, itu kan dia punya keyakinan bahwa itu adalah untuk para pemimpin yang munafik, pemimpin yang cuma cuma lisannya saja memakai kata Yesus, memakai nama Yesus tuh, tapi hatinya tidak. Nah, dia ngomong pendapatnya begitu ya, saya bisa maksa. Oh, kamu harus meyakini pendapat saya enggak. Yang penting saya, ternyata dia pendapatnya begitu. Saya tahu. Kita akun Bangga di Kristen pendapatnya lain lagi. Dia mengatakan itu adalah Muhammad. Nah, saya nggak setuju, tapi saya nggak bisa maksa dia untuk tidak percaya yang saya sampaikan. Silakan kalau akun Bangga di Kristen tuh meyakini itu adalah Nabi Muhammad, silakan. Saya hanya bisa bantah tanpa sedikit pun berkata-kata kotor, kasar kepada akun Bangga di Kristen. Jadi nggak seperti dia. Kalau nggak setuju langsung berkata kotor dan kasar. Ya, ini kan buruk sekali guys. Jadi belajar dari akun dari siapa namanya ya? Siapa sih namanya yang saya di video saya sebelum ini guys? Itu bagus sekali akhlaknya gitu kan. Jadi berbeda itu indah, dan dengan berbeda kita tuh bisa berdialog ya kan. Makanya ada dialog antar agama, ada debat antar agama itu untuk saling mengenal. Juga antar suku juga saling mengenal. Oh, ternyata suku Batak tuh begini. Oh, ternyata suku ini begini. Oh, ternyata ada orang yang anggap suku Batak tuh begini. Oh, ada orang yang menganggap suku Batak tuh begini. Itu ada orang menganggap agama Islam itu begini, Islam itu begini, agama Islam begini. Itu adalah suatu hal yang indah gitu. Nah, makanya istilahnya lah Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Jadi kita tuh nggak masalah berbineka. Yang penting kita tetap tunggal, tetap ika gitu, tetap satu. Nah, satu itu adalah dengan jalan jembatan namanya dialog. Bukan dengan seperti ini melarang-larang gitu kan, melarang-larang berlaku berperilaku eksklusif, bukan begitu caranya gitu kan. Jadi nggak bisa melarang orang untuk membahas sesuatu, nggak bisa ya, karena di sekolah tinggi Kristen saja ya, sekolah tinggi teologi Kristen itu membahas tentang Al-Quran hadis, nggak ada masalah gitu kan. Nah, ini guys, ini adalah kita ini kan negara, apalagi kita negara demokrasi ya, negara luar saya begitu kan, ada space yang untuk yang hal begituan, dan kita juga ada membuka space itu. Buktinya banyak terjadi debat antar agama, banyak kejadian, dan tidak ada satupun yang ditangkap polisi, nggak ada, yang dipegang hukum, nggak ada, bebas orang melaksanakan dialog antar agama. Coba ada lihat ya, ada banyak orang yang mengadakan dialog antar agama di mana tempatnya itu diundang orang, nggak ada masalah di situ kan, dan itu mendapatkan izin dari kepolisian. Kenapa? Karena itu tidak melanggar undang-undang gitu. Kalau melanggar undang-undang tentu tidak akan terjadi, tidak akan dibolehkan, dan bahkan yang pelakunya akan ditangkap polisi. Tapi kan tidak gitu guys. Nah, dan juga tidak ada yang orang melaporkan. Kenapa? Karena itu tidak melanggar hukum. Kalau itu melanggar hukum akan banyak orang melaporkan. Ya, itu akan banyak, Anda akan baca berita debat antar agama di tempat ini dilaporkan ke polisi ya. Tapi kan tidak ada. Bahkan tidak ada juga melaporkan sekolah tinggi teologi Kristen itu membahas materi yang namanya Islamolog. Nggak ada. Kenapa? Karena itu legal, sah, membahas akidah orang itu sah-sah saja gitu. Ya kan? Itu sah saja. Jadi apapun di dunia ini boleh dibahas, boleh. Gak ada yang tabu untuk dibahas itu, selama tidak menghina dan tidak mengejek atau kalau perkara misalnya nggak setuju, nggak bisa dikatakan menjelekkan, nggak bisa. Hanya karena misalnya kayak kita membicarakan agama lain yang nggak sesuai dengan akidah mereka itu, ya itu nggak bisa dikatakan menjelekkan gitu kan.
Ya kita itulah namanya kita kejujuran kita. Kita harus meyakini apa yang kita yakini. Ya bisa Anda ikut campur dalam hal itu. Kalau nggak setuju ya kita dialog gitu kan. Ya, saya nggak bisa memaksa Anda untuk apa namanya untuk menerima pendapat saya juga dapat memaksa Anda untuk menerima pendapat saya. Kita masing-masing. Yang penting kita dialog, guys. Nah, ini kalau akun Bagas sering ngerti ya tentang dialog, dia akan mengerti ya, dia tidak akan berkata-kata kotor dan kasar seperti ini gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.